Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri, NPM 2003 09 0054. Saya dari kelas 4B Kesos Pagi Fisip Unsu. Di sini saya ingin menyelesaikan UAS dari mata kuliah psikologi untuk pekerjaan sosial. Di sini saya akan membacakan hasil jawaban saya. Berikut jawabannya. Soal nomor 1 terkait tentang arah perkuliahan. Soal nomor 1 bagian pertama yaitu mempersiapkan dan bekerja dengan individu, keluarga, pengasuh, kelompok dan masyarakat untuk menilai kebutuhan, keadaan mereka, atau mempersiapkan kontak dan keterlibatan pekerjaan sosial dan menilai kebutuhan serta pilihan untuk merekomendasikan tindakan. Menurut saya, sebagai pekerja sosial profesional, kita itu harus siap secara jasmani dan rohani untuk menghadapi klien kita. Di dalam prinsip pekerjaan sosial ada namanya prinsip penerimaan, yang artinya sebagai pekerja sosial, kita itu harus menerima klien secara utuh dan selalu dituntut untuk menjadi pendengar yang baik. Dengan begitu, diharapkan timbulnya solusi untuk memecahkan masalah yang dialami oleh klien. Soal bagian yang kedua, merencanakan, melaksanakan, meninjau, dan mengevaluasi praktik pekerjaan sosial dengan individu, keluarga, pengasuh, kelompok, komunitas, dan profesional lainnya. Menanggapi situasi kritis berinteraksi dengan individu, keluarga, pengasuh, kelompok, dan masyarakat untuk mencapai perubahan dan perkembangan untuk meningkatkan kesempatan hidup dan mengatasi perilaku yang menimbulkan risiko bagi individu, keluarga, pengasuh, dan kelompok, serta komunitas. Menurut saya, dengan mempelajari mata kuliah ini, membuat para calon pekerjaan sosial seperti kami ini menjadi lebih memahami tentang psikologi yang sangat berhubungan dengan masyarakat, di mana nantinya diharapkan dapat membantu para klien dalam menghadapi dengan memberikan beberapa solusi kepada mereka demi meningkatkan kelangsungan hidup mereka. Soal bagian ketiga, mengelola dan bertanggung jawab dengan pengawasan dan dukungan untuk praktik pekerjaan sosial Anda sendiri di dalam organisasi Anda sendiri. Mengelola dan bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan bekerja dalam tim, jaringan, dan sistem multidisiplin dan multiorganisasi. Menurut saya, untuk menjadi pekerjaan sosial profesional haruslah memiliki sebuah lembaga atau organisasi agar kita itu memiliki sebuah identitas yang membedakan kita dengan para pekerja sosial yang lainnya. Sebagai pekerja sosial yang profesional, kita itu dituntut untuk menjadi disiplin dengan bertanggung jawab terhadap apa-apa yang kita lakukan dalam membantu klien. Soal bagian yang keempat, menunjukkan kompetensi profesional dalam praktik pekerjaan sosial. Meneliti, menganalisis, mengevaluasi, dan menggunakan pengetahuan terkini tentang praktik pekerjaan sosial terbaik dan berkontribusi pada promosi praktik pekerjaan sosial terbaik. Menurut saya, dalam melakukan praktik pekerjaan sosial, kita dituntut untuk melakukan yang terbaik demi klien, agar mereka menjadi tidak terbebani oleh masalah yang dihadapinya. Soal nomor 2, tentang benchmarking. Bagian 1, teori pekerjaan sosial, konsep berbasis penelitian dan penelitian kritis, dan teori pekerjaan sosial dan disiplin lain yang berkontribusi pada basis pengetahuan pekerjaan sosial, termasuk epistemologis yang khas dan penerapannya dalam praktik. Menurut saya, dengan adanya teori dalam pekerjaan sosial, membuat para pekerjaan sosial dalam melakukan praktik terhadap klien menjadi lebih terbantu dengan melakukan pengamatan atau observasi, kemudian dilanjutkan dengan aksi yang diterapkan dalam praktik. Bagian kedua, sifat praktik pekerjaan sosial, faktor dan proses memfasilitasi kolaborasi dan kemitraan interdisipliner, interprofesional, dan antar lembaga yang efektif. Menurut saya, sifat praktik dalam pekerjaan sosial yaitu dengan ciri khasnya yang selalu disiplin dan profesional, serta siap menerima klien secara utuh untuk membantunya. Soal nomor 3, mengenai keterampilan. Bagian 1, menilai situasi manusia dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Menurut saya, dengan mempelajari ilmu psikologi di dalam pekerjaan sosial, membuat para pekerja sosial menjadi lebih terbantu dalam menghadapi kliennya. Dengan mempertimbangkan beberapa faktor, kemudian memberikan beberapa solusi kepada mereka untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh klien. Bagian kedua, menilai manfaat dari teori penjelasan penelitian, kebijakan prosedur yang kontras. Menurut saya, teori penjelasan penelitian, kebijakan, dan prosedur yang kontras merupakan satu kesatuan dalam sebuah praktik, di mana manfaatnya dapat membuat pekerja sosial menjadi terbantu dalam mengarahkan pertanyaan yang diajukan oleh klien yang nantinya dapat memberikan makna dan fakta terhadap sebuah data. Soal nomor 4, tentang 6 peran kunci. Bagian 1, mempersiapkan bekerja dengan individu, keluarga, pengasuh, kelompok, dan masyarakat.
Menurut saya artinya pekerja sosial dituntut harus selalu siap dan harus menerima klien serta memperlakukan mereka secara manusiawi dan secara baik. Bagian kedua, merencanakan, melaksanakan, meninjau, dan mengevaluasi praktik pekerjaan sosial. Menurut saya artinya sebagai pekerja sosial dalam melakukan praktik terhadap klien, dituntut terlebih dahulu untuk merencanakan apa yang harus kita lakukan, kemudian melaksanakan, meninjau, serta mengevaluasi tentang apa yang sudah kita lakukan terhadap klien, dengan tujuan agar praktik kita tersebut sukses dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Bagian yang ketiga, mendukung individu untuk mewakili kebutuhan, pandangan, dan keadaan mereka. Menurut saya artinya, sebagai pekerja sosial yang profesional, kita itu harus menghargai kualitas, keunikan, dan perbedaan-perbedaan individu itu. Pekerja sosial memperlakukan klien sebagai manusia. Sebagai manusia yang memiliki hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan, bukan sebagai objek, kasus, atau janji lain. Bagian keempat, mengelola risiko terhadap individu, keluarga, pengasuh, kelompok, komunitas, diri sendiri, dan rekan kerja. Menurut saya, artinya sebagai pekerja sosial profesional, kita harus mampu mengatasi risiko ataupun hambatan yang terjadi selama kita melakukan praktik pekerjaan sosial. Baik itu terjadi pada kita, klien, maupun rekan kerja kita sendiri. Bagian yang kelima, mengelola dan bertanggung jawab dengan pengawasan dan dukungan untuk praktik pekerjaan sosial dalam organisasi individu. Menurut saya artinya, sebagai pekerja sosial profesional, kita harus bertanggung jawab tentang apa-apa yang terjadi baik dari segi kerahasiaan klien dan lain sebagainya. Yang keenam, mendemonstrasikan kompetensi profesional dalam praktik pekerjaan sosial. Menurut saya artinya pekerja sosial harus berkompeten dalam metode-metode dan teknik-teknik yang ia terapkan dalam praktik profesionalnya. Dengan maksud pekerja sosial harus melaksanakan secara sungguh-sungguh kewajibannya untuk memperbaiki praktik-praktik yang diskriminatif dan tidak manusiawi. Soal nomor 5, tentang aliran dalam psikologi. Tunjukkan secara kritis kelemahan dan kekuatan masing-masing perspektif di bawah ini. Bagian nomor 1, behavioris. Kekuatannya itu mempelajari individu dengan cara mengamati perilakunya, bukan mengamati kegiatan bagian dalam tubuh. Kemudian penyembuhan orang yang sakit mental dilakukan dengan treatment atau terapi yang dapat juga dilakukan pada orang berbeda dengan penyakit yang sama. Serta treatment tersebut berupa pengkondisian atau pembiasaan pada seseorang atau biasa disebut dengan psikologi stimulus respons. Kelemahan pada perspektif ini yaitu menghilangkan otoritas diri individu karena semata-mata hanya dipengaruhi oleh lingkungan dan manusia dipandang hanya sebagai mesin yang ditentukan oleh stimulus luar. Yang kedua, perspektif humanis. Kekuatannya itu memandang manusia dari segi positifnya, bahwa manusia memiliki potensi untuk berkembang dan cenderung alami seorang untuk mengaktualisasi diri dan lebih berkaitan dengan literatur dan kemanusiaan daripada ilmu pengetahuan. Adapun kelemahannya itu tidak dapat menjelaskan atau memberikan deskripsi yang jelas dalam permasalahan atau perilaku manusia, seperti agresif, obesitas, amnesia anak-anak, dan lain sebagainya. Yang ketiga, teori psikodinamika. Kekuatannya yaitu motivasi yang tidak disadari, ingatan-ingatan, kekuatan-kekuatan, pertentangan-pertentangan batin, serta kejauhan adalah aspek-aspek yang penting dalam kepribadian. Dengan membawa gejala-gejala tersebut ke alam sadarnya sudah merupakan bentuk terapi bagi penderita klien atau gangguan kepribadian, dan dapat mengartikan mimpi serta dapat menjelaskan bagaimana harus berperilaku sehari-hari. Adapun kelemahannya pada perspektif ini yaitu manusia hanya dilihat dari sisi negatifnya saja dan manusia didorong oleh insting yang sama seperti hewan, terutama seks atau agresi. Keempat, teori kognitif. Kekuatannya yaitu mempelajari proses-proses mental seperti pikiran-pikiran, persepsi, ingatan, perhatian, pemecahan persoalan, dan penggunaan bahasa. Kemudian belajar menjadi proses utama dalam berperilaku serta manusia memiliki keterbatasan untuk memilih dan hanya ia sendiri yang bertanggung jawab terhadap eksistensinya. Adapun kelemahannya itu menggunakan metode introspeksi. Sedangkan setiap individu memiliki proses berpikir atau menalar yang berbeda-beda. Yang kelima, teori neurobiologis. Adapun kekuatannya yaitu menghasilkan perkembangan dalam penelitian belajar, memori, motivasi, dan emosi, serta dapat menjelaskan perilaku anak yang mirip dengan orang tuanya secara genetik. Adapun kelemahannya itu penyembuhan bagi orang yang sakit mental dalam perspektif ini diatasi hanya dengan obat-obatan dan perilaku manusia tidak semata-mata merupakan faktor keturunan. Soal nomor 6 tentang komunikasi. Bagian 1, mengidentifikasi berbagai bentuk komunikasi. Menurut saya berbagai bentuk komunikasi dapat mempengaruhi hubungan pekerjaan sosial, yaitu komunikasi antar pribadi, komunikasi verbal, non-verbal, vokal, dan vokal. Bagian 2, mengklasifikasikan komunikasi berdasarkan kategorisasi komunikasi, interpersonal, verbal,
vokal, non-verbal, dan non-vokal. Menurut saya, bagian A, komunikasi interpersonal merupakan pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang berkaitan dengan peristiwa pribadi, keluarga, organisasi, sosial, nasional, internasional antara dua orang yang berbeda di tempat yang sama. Bagian B, komunikasi verbal merupakan komunikasi yang berbicara dengan cara merendahkan. Contohnya yang lebih spesifik adalah mengasumsikan bahwa orang tua selalu membutuhkan bantuan. Bagian C, komunikasi non-verbal. Komunikasi ini mengakibatkan pengguna layanan merendahkan dengan postur dan ekspresi wajah. Bagian D, komunikasi vokal. Mungkin ada yang salah satu dengan kata-kata yang Anda gunakan untuk berkomunikasi dengan pengguna lain, tapi nada suara mungkin dapat merendahkan klien Anda. Bagian A, komunikasi non-vokal. Komunikasi ini menggunakan gaya dengan cara menatap klien Anda dalam waktu yang lama dan dapat memperkuat pesan bahwa individu tersebut tidak biasa dan tidak mampu hidup mandiri. Bagian 3, mengidentifikasi bentuk komunikasi verbal dan mengenali keterampilan mendorong komunikasi verbal yang efektif. Menurut saya, untuk meningkatkan komunikasi verbal, dapat disarankan bahwa penting untuk memberikan informasi yang sudah dipahami. Koproska pada tahun 2005 menekankan pentingnya memberikan informasi yang faktual. Jika komunikasi verbal kita memiliki standar yang tinggi, penting bagi kita untuk memberikan fakta dengan kecepatan yang dapat dikelola oleh pengguna layanan. Penting juga untuk memberikan komunikasi verbal tentang batasan. Jika kita menerapkan keterampilan verbal, pengumpulan informasi kita kemungkinan akan memiliki standar yang tinggi. Bagian 4, mengidentifikasi bentuk komunikasi non-verbal dan mengenali keterampilan mendorong komunikasi non-verbal yang efektif. Menurut saya, bahasa tubuh, kontak mata, tatapan postur, posisi tubuh, bau, sentuhan, penampilan, nada suara, dan ekspresi wajah adalah semua aspek penting dari komunikasi non-verbal yang mempengaruhi hubungan pengguna jasa dan pekerjaan sosial. Koproska pada tahun 2005 telah mengidentifikasi pentingnya mendengarkan dalam meningkatkan hubungan antara pekerja sosial dengan para klien. Beberapa panduan umum tentang bagaimana meningkatkan komunikasi non-verbal dimungkinkan, tetapi penting juga untuk menyadari bahwa interpretasi komunikasi non-verbal bervariasi menurut budaya. Bagian 5, mengidentifikasi bagaimana hubungan antar pekerja sosial dan pengguna layanan ditingkatkan melalui penerapan analisis transaksional Eric Berne. Menurut saya, kelebihan teori Berne adalah dapat diakses dan digunakan untuk menginterpretasikan kualitas komunikasi yang terjadi antara individu dan kelompok. Teori ini mengusulkan bahwa ketika orang berkomunikasi, mereka melakukannya sesuai dengan keadaan orang tua, anak, atau orang dewasa. Dalam pekerjaan sosial, ketika banyak pertemuan dengan pengguna layanan dapat ditandai dengan emosi, penting memastikan sebanyak mungkin bahwa komunikasi kita sesuai mungkin, tidak selalu melakukan interaksi dewasa dalam interaksi pekerjaan sosial. Soal nomor 7 tentang struktur sikap. Bagi nomor 1, sikap didasarkan pada informasi kognitif, afektif, dan perilaku. Menurut saya, sikap terbentuk melalui berbagai proses. Banyak sikap dikembangkan melalui pengalaman langsung dengan objek sikap atau dipelajari melalui proses pengkondisian operan klasik. Suatu sikap mungkin didasarkan pada kombinasi dari 3 komponen ini. Pertama, komponen kognitif merupakan representasi apa yang dipercayai oleh individu, pemilik sikap, dan komponen kognitif ini berisi kepercayaan seseorang mengenai apa yang berlaku benar bagi objek sikap. Kedua, komponen afektif merupakan aspek emosional yang menggambarkan perasaan seseorang terhadap suatu objek. Yang ketiga, komponen perilaku merupakan suatu kecenderungan untuk menanggapi dengan tingkah laku tertentu terhadap suatu objek atau aktivitas. Bagian yang kedua, keyakinan memberikan dasar kognitif dari suatu sikap. Keyakinan adalah informasi kognitif yang dimiliki seseorang tentang objek sikap. Misalnya di tempat kerja mungkin didasarkan pada keyakinan atau kognisi tentang pekerjaan seseorang. Menurut saya, komponen kognitif berisi persepsi, kepercayaan, dan stereotip yang dimiliki individu mengenai sesuatu. Persepsi dan kepercayaan seorang mengenai objek sikap berwujud pandangan atau opini, dan seringkali merupakan stereotip atau sesuatu yang telah terpolakan. Yang tiga, dasar afektif dari suatu sikap mengacu pada respon emosional yang dimiliki seseorang terhadap objek sikap, misalnya berpengaruh pada yang dirasakan seseorang terhadap pekerjaannya. Menurut saya, sikap afektif merupakan sikap yang berkaitan dengan perasaan atau aspek-aspek emosional, penghargaan, semangat, minat, dan sebagainya. Contoh, perasaan suka pada suatu,
mencintai seseorang, dan lain sebagainya. Yang bagian keempat, dasar perilaku dari suatu sikap mengacu pada tindakan yang diambil sehubungan dengan objek sikap, seperti perilaku yang berhubungan dengan pekerjaan yang mencerminkan sikap seseorang terhadap pekerjaan. Menurut saya, perilaku merupakan tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas, antara lain bekerja dan lain sebagainya. Soal nomor 8 tentang psikologi dan penyakit mental. Bagi nomor 1, apa pemahaman Anda tentang penyakit mental? Bagaimana pendapat saudara tentang gagasan perilaku penyimpang atau perilaku yang dianggap sebagai ukuran abnormal dalam mengidentifikasi penyakit mental? Apa pula pendapat saudara tentang perilaku yang menyimpang dari norma statistik, perilaku yang menyimpang dari norma sosial, perilaku yang maladaptif, dan perasaan pribadi tertekan? Menurut saya, penyakit mental atau gangguan mental itu merupakan kondisi kesehatan yang mempengaruhi pemikiran, perasaan, suasana hati, dan perilaku. Kondisi ini dapat terjadi sekali atau berlangsung dalam waktu yang lama atau kronis. Abnormal merupakan hal yang dianggap jarang atau perilaku yang menyimpang dari rata-rata. Akan tetapi, tidak semua hal yang jarang itu dapat disebut abnormal juga. Contoh, seorang memiliki IQ di atas 150 dan tidak akan disebut abnormal, melainkan jenius. Perilaku yang menyimpang dari norma statistik merupakan perilaku yang diamati lingkungan normal masyarakat, tetapi dianggap oleh para ahli dapat terima atau bahkan diperlukan dalam keadaan tertentu. Perilaku yang menyimpang dari norma sosial artinya bahwa norma-norma sosial secara sosio-historis relatif, yang bermaksud bahwa apa yang mungkin dianggap abnormal pada waktu atau dalam satu budaya mungkin tidak abnormal pada waktu yang berbeda dalam budaya yang berbeda. Perilaku maladaptif merupakan perilaku yang menyebabkan individu bersangkutan mengalami masalah penyesuaian diri. Kasus maladaptif disebabkan individu tidak mampu memenuhi tuntutan lingkungan, perasaan pribadi tertekan, maupun kondisi di mana seorang merasa tidak berdaya akan semua emosi dan tertekan baik dari dalam diri sendiri maupun dari lingkungan. Soal nomor 9 tentang psikologi anak. Bagian pertama, identifikasilah apa yang menarik bagi saudara tentang perspektif psikologis utama tentang perkembangan anak. Untuk saya, perkembangan anak dipandang sebagai perolehan perilaku yang dipelajari melalui tanggapan terhadap pengalaman individu seorang anak dan menghasilkan perilaku mandiri. Perilaku dipandang sebagai respon yang dikendalikan oleh penghargaan dan hukuman dalam lingkungan individu. Yang kedua, analisis bagaimana kepribadian berkembang dari waktu ke waktu. Menurut saya, kepribadian berkembang dari waktu ke waktu. Penting untuk mengakui bahwa prosesnya dimulai sebelum kelahiran. Asupan gizi ibu mempengaruhi tumbuh kembang janin yang pada gilirannya berdampak pada kepribadian anak. Begitu anak lahir 2 tahun pertama, kehidupan diakui oleh sebagai hal yang sangat penting. Menurut Crawford dan Walker pada tahun 2003. Yang ketiga, analisa bagaimana proses berpikir anak berkembang. Bagian A, proses berkembang anak. Bayi memiliki sejumlah skema, misalnya skema melihat, skema menggenggam, skema mengisap, dan perilaku nalurinya memiliki asal kognitif. Bagian B, perilaku menentang pada remaja dapat dijelaskan dalam beberapa cara yang berbeda. Penyebabnya mungkin terletak pada individu masing-masing atau mungkin karena sejumlah kejadian kompleks yang bergabung bersama dan menghasilkan serangkaian perilaku yang menentang. Bagian C, jika seorang anak mengembangkan perasaan rendah diri yang sangat kuat, ini dapat diekspresikan pada masa remaja dalam beberapa cara yang menentang. Bagian D, individu mungkin terlalu tertutup atau mengembangkan perilaku merusak diri sendiri seperti melukai diri sendiri. Dengan akar dari perilaku ini adalah rasa rendah diri yang dialami dan diperkuat di masa kanak-kanak tengah. Bagian yang keempat, analisis bagaimana kemampuan linguistik anak berkembang. Menurut saya, kemampuan linguistik anak berkembang. Yang pertama, tahap 1, tahap sensori motor. Pada umur 0 sampai 2 tahun, anak mengalami dunia melalui persepsi langsung. Ungkapan tidak terlihat, tidak terpikir berlaku. Ini berarti bahwa pemikiran didominasi oleh di sini dan sekarang. Tahap yang kedua, tahap pra-operasional pada umur 2 sampai 7 tahun. Ketika kemampuan linguistik anak berkembang, ia mampu berpikir simbolis. Anak dapat menggunakan kata-kata untuk menyebut orang dan benda. Tahap ketiga, operasi konker pada umur 7 sampai 11 tahun. Anak mulai memecahkan yang lebih kompleks, kemampuan untuk desentralisasi. Anak menjadi kurang egosentris dan lebih mampu melihat dari sudut pandang orang lain. Yang keempat, tahap keempat yaitu operasi formal, umur 11 tahun ke atas. Perkembangan linguistik dalam memecahkan masalah melalui pembicaraan tentang masalah individu, mengatur persepsi dengan 3 elemen dianggap sangat penting. Atau tindakan cara-cara di mana individu menanggapi masalah, bahasa, cara individu berbicara tentang masalah, pengaturan sosial, tempat di mana individu dapat mengembangkan keterampilan, pemecahan masalah mereka. Selanjutnya nomor 5, nilailah secara kritis apakah sifat atau pengasuhan menentukan identitas anak. Menurut saya ada 2 faktor yang mempengaruhi perkembangan anak, baik secara langsung maupun tidak. 2 faktor ini adalah biologis dan faktor lingkungan. Faktor biologis adalah faktor-faktor bawaan seperti manusia, seperti gen, nutrisi, dan pola gaya hidup dari anak tersebut. Faktor lingkungan
Perannya sangat besar pula. Gaya asuh termasuk ke dalam faktor lingkungan. Namun faktor lingkungan juga mencakup hal seperti budaya, soal dan lain sebagainya yang menentukan identitas anak. Soal nomor 10 tentang masa tua. Nomor 1, bagian 1 maksudnya, identifikasilah usia tua dari sejumlah sudut pandang teori tertentu. Menurut saya, usia tua selalu dikaitkan dengan lansia. Menurut Effendi 2009, lansia bukanlah suatu yang berhubungan dengan penyakit, namun merupakan tahap lanjut dari proses kehidupan yang ditandai dengan penurunan kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan stres lingkungan. Sedangkan menurut Praitno pada tahun 2002, setiap orang yang berhubungan dengan lanjut usia adalah orang berusia 56 tahun ke atas, tidak mempunyai penghasilan, tidak berdaya mencari nafkah untuk keperluan pokok sehari-harinya. Bagian yang kedua, banyak teori yang menjelaskan proses penuaan dan juga terdapat tanda penuaan eksternal. Jelaskanlah. Berikut jawaban saya. Yang pertama, teori menjelaskan proses penuaan. Bagian pertama ada teori keausan. Klaas dan Goldman pada tahun 1997 berpendapat bahwa Dr. August Weismann, seorang ahli biologi Jerman, pertama kali memperkenalkan teori keausan pada tahun 1882. Ini adalah teori yang didasarkan pada asumsi bahwa organisme hidup itu tak ubahnya seperti mesin. Yang kedua ada teori seluler. James pada tahun 1995 menjelaskan bahwa teori seluler menyelidiki bagaimana penyakit mental dan mikroorganisme dalam sel-sel tubuh. Secara khusus, teori ini berkaitan dengan cara-cara yang memunculkan masalah dalam pembelahan sel yang terjadi sepanjang hidup, dan hal itu berkontribusi pada kondisi degeneratif yang dapat disaksikan pada tahun-tahun berikutnya. Yang ketiga ada namanya teori kekebalan. Metchnikoff pada tahun 2000 berperan dalam mempopulerkan teori kekebalan. Dalam teori ini, penuaan dijelaskan pada tingkat fisiologis daripada tingkat seluler. Pendekatan khusus untuk penuaan ini menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi pada sistem kekebalan tubuh pada akhirnya akan mengakibatkan degenerasi fisik. Adapun tanda-tanda eksternal penuaan, yaitu penuaan merupakan proses yang tidak terhindarkan, terlepas dari apa yang dalam mendefinisikan apa yang maksud dengan usia tua. Berikut beberapa contoh spesifik dari penuaan fisik. Yang pertama, adanya kerutan kulit, gerakan yang menjadi lebih lambat dengan melemahnya tulang, adanya nyeri sendi, adanya perubahan postur, adanya peningkatan kelelahan, adanya rambut berubah atau rambut rontok, kehilangan gigi, serta kehilangan ingatan. Bagian 3, banyak penjelasan yang menghubungkan demensia, kecerdasan, dan memori dengan proses penuaan. Jelaskanlah. Menurut saya, demensia, kecerdasan, dan memori sangat berkaitan dengan penuaan. Demensia merupakan kognitif umum pemrosesan informasi dan kemunduran intelektual dalam individu dihasilkan oleh disfungsi otak. Hilang ingatan merupakan kondisi di mana seorang kesulitan mengingat kejadian atau pengalaman di masa lalu, baik itu memori jangka pendek maupun jangka panjang. Banyak orang yang menganggap orang tua pelupa, tidak bisa berpikir jernih, berulang dan bercerita. Banyak kesan kita tentang usia tua dan orang tua pada umumnya didasarkan pada pengetahuan yang tidak akurat atau stereotip sosial. Selanjutnya soal nomor 11 tentang psikologi sosial. Nomor 1, jelaskanlah definisi psikologi sosial, konsep afeksi sosial, social power, pembelajaran sosial dan kognisi sosial, kepatuhan, kekuasaan, dan serta kepemimpinan. Berikut jawaban saya. Psikologi sosial merupakan ilmu pengetahuan yang berusaha memahami asal-usul dan sebab-sebab terjadinya perilaku dan pemikiran individual dalam konteks situasi sosial. Sedangkan afeksi adalah sebuah istilah psikologis yang digunakan untuk menjabarkan tentang suatu perasaan. Afeksi termasuk kebutuhan manusia untuk mendapatkan respon yang baik atau perilaku yang sangat hangat dari orang lain dalam bentuk kasih sayang dengan prinsip dasar perasaan untuk dicintai dengan unsur memberi dan menerima. Berbeda dengan social power. Social power merupakan desakan atau dorongan aktif yang menghasilkan suatu tindakan sosial. Adapun pembelajaran sosial merupakan proses belajar yang muncul sebagai fungsi dari pengamatan, penguasaan, dan dalam kasus proses belajar imitasi, peniruan, dan perilaku orang lain. Teori belajar sosial dikembangkan oleh Albert Bandura, yang mana konsep dari teori ini menekankan pada komponen kognitif dan dari pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Kognisi sosial menurut pandangan Barn dan Bain merupakan cara individu untuk menganalisa dan menggunakan informasi yang diterima dari peristiwa-peristiwa sosial. Adapun kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk pada ajaran atau aturan. Kepatuhan merupakan perilaku positif penderita dalam mencapai tujuan terapi atau dalam ilmu psikologi. Kekuasaan merupakan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok yang dalam menjalankan suatu hal. Kekuasaan ini bisa meliputi di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Kepemimpinan itu merupakan suatu proses kegiatan seseorang untuk menggerakkan orang lain dengan memimpin, membimbing, mempengaruhi orang lain untuk melaksanakan suatu agar dicapai hasil yang diharapkan. Selanjutnya soal nomor 12 maksud saya.
hanya pengisian link dengan tugas-tugas yang telah diberikan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya berikan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila fi sabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.